Baik, pertama satu komando. Kurang keras. Pertama satu komando. Masih kurang keras. Pertama satu komando. Kasih begitu dong, layak. Layak itu harus tegas, harus keras, sedikit melecak. Setuju nggak? Daya harus melecak. Daya satu komando. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini dihormat, aku mengucapkan dengan kata-kata kita abes, aman aku mengatakan abes. Salam sujud. Abes selamat dengan alatnya, salam sujud karena merepang di saut daya. Abes selamat dengan alatnya, salam sujud karena merepang. Sekali lagi. Abes selamat dengan alatnya, salam sujud karena merepang. Jadi saya tidak melanjutkan kata lino. Sekali lagi, para yang saya hormati, mohon izin kita semua, Pak Bupati yang mewakili, Forkominda, TNI, Polri yang hadir, Kejaksaan, Departemen Agama, kemudian ini ada Ketua Harian Jadi, ya, kemudian dari para Damang, Mantir, hadirin uras Pak Harianda yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu, dan tentu lebih dari itu perasaan saya, kebahagiaan saya lebih dari apa yang saya sebut. Di mana hari ini kita tadi sudah diterima dengan adat, kita sudah diterima dengan tarian, silat dan seperti itu yang membanggakan bagi kita semua. Bahkan adalah tugas dan tanggung jawab kita semua untuk memelihara adat dan budaya kita. Boleh tepuk tangan untuk itu dulu ya. Pak Harianda yang saya hormati, Pak Menteng, para komandan zona dan staf yang saya hormati tentunya. And now kita sudah menyaksikan pengukuhan dan pelantikan. Sedikit saya mau sampaikan ceritanya karena mungkin kita tidak semua tahu. Saya sudah melantik Komandan Brigade Batamat yang terdahulu. Dan hari ini dengan sebuah pertimbangan koordinasi yang baik dari pengurus yang dulu, Komandan Brigade yang dulu maupun yang Komandan Brigade sekarang, semuanya dalam sebuah musyawarah, semuanya dalam sebuah kebersamaan, sehingga hari ini saya melantik dan mengukuhkan kembali Pak Menteng sebagai Komandan Brigade. Yang termasuk di dalamnya tentu ada perubahan pengurus, perubahan pengurus, dan sekaligus ini juga ada para komandan zona, dan mungkin ada para komandan tim. Pak Harianda yang saya hormati, yang pertama-tama seperti yang disampaikan ada juga kan di dalam doa, nanti mungkin juga Ketua DADI atau Bupati akan menyampaikan, bahkan kita semua tadi juga Pak Menteri sampaikan bahwa lembaga ini adalah lembaga adat, sekali lagi bukan ormas, dan kita ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 yang memastikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki yang namanya lembaga adat yang di dalamnya ada 3 unsur. Pertama adalah Dewan Adat Dayak. Yang kedua adalah kedamangan dan perangkatnya. Yang ketiga adalah Batamat atau Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
Jadi ketiga unsur ini ada dalam perda itu, maka kita disebut dengan lembaga adat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tentu memperkenalkan diri juga nih, ya. Saya Yondrias, saya asli dari Ketingan, ya. Tentunya dari Ketingan tidak ada bedanya dengan yang di kampung-kampung juga di sini. Nah, saya punya istri ya dari Kahayan. Tolong berdiri dulu, ya kan? Nah, siapa tahu salah kan? Nah, yang berikut ada saya punya anak 3. Ada 1 ikut, yang satunya di Palangkaraya, 1 masih di Jakarta. Nah, rombongan kami berempat dalam 1 mobil. Pak Dr. Julian sebagai penasihat, silakan berdiri Pak. Ya, boleh tepuk tangan untuk beliau ya. Beliau ini seorang dokter bukan dokter abal-abal Pak. Jadi dokter yang memang kualitasnya hebat, dan beliau juga pernah bertugas di mana-mana. Maksudnya bukan hanya di Kalimantan saja. Ya, jadi saya izin kepada beliau untuk mendampingi saya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan menjalankan tupoksi dan amanah organisasi ini. Jadi saya dari Ketingan, purnawirawan TNI pensiun dini Pak saya. Ya. Masuk Akabri, berikut saya di pasukan khusus. Di pasukan khusus saya punya kualifikasi bidang tempur dan bidang intelijen. Ya memang jarang dua bidang ini Pak. Karena mungkin saya orang Dayak, dia pikir wah ini mati pun tidak ada masalah gitu. Jadi saya diberi 2 fungsi ini. Dengan tugas saya sebagai tempur, saya 6 kali ke Timur, kemudian 1 tahun di Papua, 1 tahun di Aceh, dan bertahun-tahun juga keliling Nusantara ini, termasuk pada saat peristiwa Sampit, saya tidur di jalan selama kurang lebih 1 bulan. Untuk memastikan bahwa ini sebuah kejadian yang harus diselesaikan dengan baik supaya Dayak menjadi tuan rumah yang terbaik di Kalimantan ini. Jadi berbagai bidang selama saya di tentara, penugasan boleh dibilang sama juga dengan yang lain. Ini ada tentara juga, ada polisi juga, sama saja mungkin pengalaman kami, tetapi yang pasti semua konflik yang berkaitan dengan disintegrasi negara saya harus hadir. Dan berikut saya juga diberikan tugas ke luar negeri, terjun di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, segala macam yang berkaitan dengan kualifikasi tentara, dan hampir semua pasukan khusus di dunia yang terbaik kita pernah ikut bersama-sama. Karena saya tentara, bukan karena kehebatan. Jadi karena saya di pasukan khusus, saya diberikan kesempatan. Yang berikut juga ukurannya nyawa. Tapi puji Tuhan, saya masih panjang umur sampai dengan hari ini. Pendidikan, saya juga semua pendidikan tentara mungkin sudah kita lewati. Ya, yang menyelam, yang terbang, nah, bukan terbang pakai tangan Pak, jadi terbang layang maksudnya. Ya, yang menyelam, yang enggak pakai sendal dan sepatu di duri unak juga kita sudah lakukan. Semua itu sekali lagi bukan karena kehebatan, tetapi memang perlu berecak isu dulu deh. Terakhir saya pensiun dini Pak, saya pensiunan dini dari Kopassus di Badan Intelijen Negara. Setelah saya lemhanas pendidikan tertingginya 11 bulan dalam dan luar negeri, mengambil jurusan strategi, defense strategi negara ini Pak, bukan lagi Dayak, negara. Berikut sosiologi dan antropologi untuk ukuran dunia. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini karena saya tahu bahwa teman-teman atau hariannya tidak mengatakan saya sombong, tapi memang Dayak harus belajar isu. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, Pak Menteri, teman-teman, berkamat, kita tadi sudah menyampaikan ini ada dalam perda Pak. Lalu kemudian kita memiliki tupoksi. Tadi doa yang disampaikan oleh para pendoa tadi lengkap Pak.
kita menjaga harkat dan martabat Kudus Dayak, kita menjaga kearifan lokal kita membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat kita bagian dari masyarakat yang harus menertibkan keadaan masyarakat kita adalah bagian dari NKRI. Nah, untuk menganalisa tugas pokok ini tidak bisa hanya semata-mata ditinjau dari satu sisi. Tugas pokok yang kita sebutkan ada tertulis itu, Pak. Itu tidak bisa kita analisa dari satu sisi saja. Mesti paling tidak 4 sampai 5 bahkan 6 sisi kita menganalisa, implementasinya, menjalankannya. Setidak-tidaknya itu. Pertama, yang harus dilihat dalam konteks tugas pokok ini adalah perda kita, dasarnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, lihat visi misinya. Visi misi kita ini cukup jelas bahwa kita ingin masyarakat Dayak Kalimantan Tengah ini memiliki sebuah kehidupan yang sejahtera, peningkatan sumber daya manusia yang bagus dengan kita menggunakan sumber daya alam kita. Itu visi misi kita, Pak. Tidak hanya perda, tidak hanya visi-visi. Yang berikut kita mesti lihat kulturnya, Pak. Kultur organisasi ini bekerjanya seperti apa? Kita sebut sinergisitas. Nah, sinergisitasnya seperti apa? Kita mesti lihat kulturnya. Nah, kalau untuk Batamat ini, kulturnya adalah paramiliter. Paramiliter itu artinya sebuah organisasi yang strukturnya, yang taktik dan teknisnya, yang sistem bekerjanya mirip-mirip seperti militer. Itu barisan pertahanan masyarakat adat Dayak, Pak. Bukan barisan keamanan, barisan pertahanan. Jadi ini paramiliter. Oleh karena itu kita ada disebut dengan Panglima Batamat, ada disebut dengan Komandan Brigade Batamat, ada disebut dengan Komandan Zona Batamat tingkat kecamatan, ada yang disebut Komandan Tim Batamat pada tingkat desa. Karena kita adalah dengan menggunakan sistem paramiliter. Nah, dengan demikian bedanya kalau militer itu ada komandan, ada bawahan, ada pangkat, ada jabatan. Di sini, Pak, bedanya. Beda. Kalau Batamat itu tidak ada istilah atasan dan bawahan, Pak. Yang ada adalah pimpinan dan anggota. Jadi sangat keliru di lembaga adat ini khususnya. Ada Dewan Adat Dayak, ada Batamat, ada Damang, terus mengatakan bahwa Damang itu adalah bawahan, Batamat itu adalah bawahan, Gadi itu adalah bawahan. Tidak. Yang menduduki jabatan di lembaga ini disebut dengan pimpinan. Yang ikut di dalam lembaga ini disebut dengan anggota, bukan bawahan. Ayo tepuk tangan jaringan dulu. Ini bedanya, Pak, paramiliter. Paramiliter itu artinya sebuah subnya sama, sistemnya sama, strukturnya sama, tetapi dia bukan bagian dari alat negara yang formal. Tetapi suatu ketika bila dibutuhkan maka dia akan digerakkan oleh negara. Itu bedanya paramiliter. Nah, saya dengan Pak Menteng bukan anak buah saya, Pak. Pak Menteng adalah anggota saya. Terus Pak Menteng nyebut saya komandan, boleh aja. Karena memang Panglima itu adalah komandan. Nah, di sini letaknya paramiliternya berbeda dengan struktur militer sebagai sebuah kekuatan bersenjata formal. Jadi menjabarkan tugas pokok kita mesti komprehensif. Tadi itu ada perdanya, kemudian ada visi misinya, kemudian ada subkulturnya, satu lagi, Pak. Bahkan ada 2 lagi ke depannya. Ancaman, gangguan, dan hambatan serta tantangannya, Pak. Ancaman organisasi kedayakan kita ini apa? Gangguan kita ini apa? Hambatan yang terjadi untuk mencapai visi dan misi kita ini apa? Kemudian tantangan yang di hadapan kita itu apa?
Jadi lihatlah penjabaran tupoksi ini dari berbagai macam aspek. Salah total ketika kita menjabarkan sebuah visi misi dengan versi pribadi kita. Saya hanya menjabarkan tugas pokok saya dari aspek Batamat saja. Saya akan berpikir saya yang paling berkuasa, saya akan berpikir saya yang paling hebat, saya akan berpikir hanya Batamat yang paling baik. Itu kalau saya hanya melihat penjabaran tupoksi saya dari sisi saya. Demikian juga Damang. Bila dia hanya melihat pasal-pasalnya saja untuk menjabarkan tupoksinya, maka dia berpikir akulah yudikatif, akulah hakim agama yang paling baik, akulah yang paling hebat, akulah yang memutuskan semuanya ini. Itu yang sering terjadi konflik kita di antara kita di lembaga ini, Pak. Demikian juga di AD. Akulah yang tertua, akulah yang paling senior, akulah yang paling atasan. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah lembaga adat ini bukan menjadi pemersatu, tetapi menjadi ajang konflik sesama kita. Dia boleh tepuk tangan untuk itu. Padahal tujuannya lembaga ini adalah sebuah kekuatan kebersamaan kita. Tetapi karena kita menjabarkannya tidak benar, salah, bahkan versi kita masing-masing, lalu akhirnya bukan menjadi kebersamaan, tapi justru menjadi konflik. Itu yang terjadi, Pak. Tapi sekali lagi kita bersyukur kepada pendahulu kita. Ada Pak Eras, ada Tumbak Anoy, ada pengurus jadi, ini ada ketua harian. Kita bersyukur juga kepada mereka ini sudah menciptakan perda ini sedemikian rupa. Saya informasikan perda secara provinsi untuk lembaga adat itu baru ada di Kalimantan Tengah. Ya. Jadi kalau saya ngomong begini bukan berarti saya menyalahkan masa lalu, malah saya bersyukur. Tetapi ada tugas kita, Pak Menteng. Tugas kita ke depan, kita jabarkan perda ini menjadi sebuah kekuatan, bukan justru menjadi ajang perpecahan. Yang namanya kesempurnaan pasti tidak ada, tetapi ada kebodohan intelektual, orang yang intelek tapi bodoh juga ada. Karena apa? Melihat sebuah sisi dari kepentingan dia sendiri, apalagi hanya sebagai sebuah kepentingan yang demi dirinya sendiri. Itu yang menjadi kesalahan. Bahkan kita dengar, saya buka aja di sini, ada Damang yang mengatakan bahwa lembaga adat itu cuma 2. Damang senior loh, di Kalteng, di Palangkaraya. Lembaga adat itu cuma 2, dia bilang apa? Dewan Adat Dayak dan Damang. Terus Batamat pembantu. Saya bilang, aduh, saya mau tangkap semua orang mulainya dari mana ya? Saya mau tanya dia, apa bedanya pembantu dengan pembantu? Belum tentu dia bisa jelaskan, Pak. Jadi, Batamat itu Pak Damang bukan pembantu, tapi membantu, Pak. Membantu Bapak menginvestigasi, membantu Bapak menyelesaikan masalah, membantu Bapak eksekusi, membantu Bapak mencari DPO, membantu Bapak, ya kalau ada duit bagi-bagi juga, gitu kan. Itu harinya ketawa itu, nggak tahu saya ada apa itu. Jadi Batamat membantu, Pak Menteng, Bapak bukan pembantu, Bapak membantu. Ya. Jadi bukan atasan, Pak, tapi Dani adalah tupoksinya mengkoordinir supervisi, bukan atasan, Pak. Tapi Bapak sebagai bupati, itu Bapak itu ya atasan, karena bupati, boleh kan? Tapi dalam konteks lembaga adat itu adalah pimpinan. Jadi itu perlu dijabarkan dengan benar, Pak Menteri. Ya, dijabarkan dengan benar, sepihak-sepihak. Dan ini tidak ada pelajaran di sekolah, Pak. Kecuali perjalanan saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, dan hati saya, sehingga saya menemukan kata-kata ini, Pak. Tadi saya katakan perjalanan yang sedikit panjang ini, 40 tahun Pak saya merantau. 40 tahun saya merantau, bukan meninggalkan Kalteng, tapi tidak berada di Kalteng, Pak. 40 tahun. Di pasukan khususnya sampai ke Ujung Pandang sana, Bandung, Jakarta, ya, Solo.
Serang, Banten, sampai tempat orang berilmu pun saya pernah di sana. Saya takut juga, tapi ada bahasa Dayak mengatakan jangan elang Mike. Banyak kalau kita cerita ini ya. Yang pasti semua adalah berkat dari Tuhan. Kekuatan ini kekuatan dari Tuhan. Keberadaan saya di sini adalah berkat dari Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang kita miliki kecuali Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan semuanya. Saya lanjutkan sekali lagi program kita, Pak Menteri, teman-teman hadiah, bahwa tahun 2023 ini kita harus membentuk struktur, Pak. Jadi kita itu ada struktur, ada sistem, kemudian harus tersebar. Percuma kalau kita tidak memenuhi 3 kriteria ini, karena kita adalah sebuah organisasi paramiliter yang tidak bersenjata, pistol maupun senapan. Ya. Jadi kekuatan kita ada di mana? Kekuatan kita ada bisa menjadi kekuatan itu apa? Adalah kebersamaan kita. Kebersamaan yang bagaimana? Kebersamaan dalam segala hal. Di mana? Sampai di tingkat desa. Sampai apa? Sampai tingkat perorangan. Jadi yang boleh masuk Batamad ini adalah semua utus Dayak. Apakah dia pegawai negeri, apakah dia purnawirawan, petani, pengusaha, tentara maupun polisi, boleh masuk di Batamad karena ini adalah lembaga adat utus Dayak. Semua percuma kita bentuk, ada panglima Batamad, ada komandan brigade, ada komandan zona, ada bahkan komandan tim. Bila masyarakat yang paling jauh di sana, masyarakat di desa tidak tahu apapun tentang lembaga ini. Pertanyaannya adalah untuk apa? Untuk apa saya masuk Batamad? Untuk apa saya masuk Batamad? Pertanyaannya itu. Siapa ada yang bisa jawab? Dari Batamad ini? Ada yang bisa jawab? Tidak usah jawab lah. Maksudnya menurut pengertian Bapak apa? Saya mau dengar dulu, Pak Prianto. Siapa nih kira-kira? Kenapa Bapak masuk Batamad? Ya, kita dengar aja Pak pengertiannya. Untuk mengangkat utus Dayak yang ada di Kabupaten Serian ini, Pak. Karena saya orang Dayak, Pak. Di negeri kita harus kita junjung tinggi, Pak. Kita jadi yang beda harus, Pak. Kita harus yang harus jujur, Pak. Oke, Pak. Ya boleh tepuk tangan ya. Saya mau tahu siapa lagi? Siapa? Kenapa Bapak masuk Batamad? Ya, Sudirman, ini Panglima, Pak. Ya. Kenapa Bapak? Saya masuk Batamad, Pak, untuk mempertahankan harkat dan martabat hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Serian. Saya suka karena saya adat Dayak. Saya pertahankan harkat dan martabat Dayak sesuai fungsi dan tugas saya. Boleh tepuk tangan. Bapak, siapa lagi? Ada perempuan nggak ini? Itu ada sana ibu. Bu, saya mau tanya Bu. Ibu masuk Batamad kenapa? Pikiran nggak usah benar. Ngomongnya apa? Coba. Nih. Sini Bu. Ya, kenapa ibu masuk Batamad? Kenapa? Ini kan nggak ada gajinya ini. Ya. Jadi masuk Batamad pun nggak ada gajinya. Bahkan dilarang oleh panglimanya untuk memeras orang dengan atas nama Batamad. Ya, jadi untuk apa Bapak ibu di sini? Silakan. Untuk mempertahankan adat dan kebudayaan Dayak, adat Dayak itu. Ya, boleh tepuk tangan untuk ibu ya. Ada yang merasa penasaran? Saya mau jawab gitu ada? Ada? Ada yang mau jawab lagi? Oke, ya. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Pak Hari Hendiek. Jadi apa yang dijawab oleh teman-teman tadi tidak ada yang salah. Hanya satu yang belum disebut. Bahwa saya masuk Batamad justru karena saya mempertahankan hak dan kepemilikan saya, adat saya melalui lembaga adat.
Jadi saya masuk Batamat hari ini karena saya mau, saya ulangi, karena saya mau mempertahankan hak saya, martabat saya, adat saya, dan melalui lembaga adat Batamat. Jadi itu Pak. Oleh karena itu kita mesti mensosialisasikan ini kepada seluruh utus Dayak. Sebab hari ini Pak, kalau kita berjuang sendiri, sekalipun saya ini pensiunan tentara yang tidak kurang dalam segala hal berkaitan dengan pengalaman dan pendidikan, saya pun tidak bisa mempertahankan hak saya bila saya sendiri Pak. Tetapi bila saya berada di lembaga adat dan kita kompak, maka semua bisa kita raih. Nah, jadi itu sehingga tugas teman-teman adalah mensosialisasikan ini sampai pada tingkat perorangan, ya, sampai pada tingkat perorangan. Tadi Pak Menteng katakan di pesta demokrasi, ya sebenarnya mau nyebut, pokoknya nanti RT-nya Dayak, Damangnya Dayak, Mantirnya Dayak, Camatnya Dayak, Lurahnya Dayak, Bupatinya Dayak, Gubernurnya yang berpihak kepada Dayak. Tadi sudah disebut itu. Ya boleh tepuk tangan itu gitu ya. Tidak usah pilih Pak Menteng, tidak usah masuk Batamat kalau dia bukan kepentingan untuk Dayak, apalagi kepentingan pribadi. Lebih baik tidak usah. Masih banyak yang baik, yang tidak baik tenggelamkan aja di laut sana. Ya, kita harus berkomitmen karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu bila kita melihat secara keseluruhan, itu pun tidak sempurna. Yang lebih berbahaya lagi adalah bila kita melihatnya dari sisi kita. Apalagi lembaga adat ini. Hari ini lembaga adat kita, saya bersyukur melihat Ketua GRD sebagai bupati hari ini menggunakan baret Batamat untuk hadir di mana saja. Itu yang kita harapkan. Sebab Batamat ini adalah menjalankan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perda ini bukan dibuat oleh lembaga adat, bukan dibuat, apalagi dibuat oleh Batamat dan Damang. Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi Pak, kita itu berpartner kepada pemerintah daerah, kepada semua pihak, Forkominda, ada tentara, ada polisi, ada bidang-bidang lain yang disebut dengan Forkominda tadi. Itulah partner kita. Terus apa lagi ormas yang ada pun jadi teman kita, partner kita, Pak. Tapi hari ini ternyata masih banyak orang dari lembaga adat sendiri yang mengatakan bahwa Batamat itu bukan lembaga adat, coba. Kan kacau ini. Untuk apa Yunus lulusan Lemhanas masuk dari pasukan khusus lagi menjadi panglima Batamat kalau hanya sekadar ormas? Dan tidak kurang saya masuk di ormas, Pak. Tapi hari ini saya lebih semangat, lebih all out, lebih berjuang untuk di lembaga adat. Nah, jadi target kita bahwa 2023 ini Pak Menteng dan teman-teman tadi sudah disampaikan 7.000 lebih 7.200 orang sudah masuk Batamat. Saya hormat sama kalian. Ya. Saya hormat sama kalian. 2,5 tahun saya belum ada 2,5 tahun saya jadi panglima Batamat. Ternyata di Seruyan yang baru lahir tidak lebih dari 1 tahun sudah menghasilkan 7.000 sekian. Sekali lagi Pak, kekuatan kita ada pada kebersamaan kita. Kekuatan kita ada pada kekompakan kita. Dan orang bisa kompak bila kita sebagai pimpinannya konsisten, Pak. Gak mungkin orang loyal kepada kita, Pak Menteng, Yudhrias di sini hanya hadir untuk memeras bupati minta uang. Tapi saya butuh uang. Ya, hidup ini butuh uang, Pak. Tetapi tidak akan pernah Bapak mau terima saya dengan baik di sini bila suatu saat Bapak dengar kalau Yudhrias memeras orang dengan menggunakan lembaga adat.
Jadi artinya konsistensi kita sebagai pimpinan mesti kita pertanggungjawabkan dalam segala kegiatan kita. Nah, itu kita punya sistem, punya struktur, punya cara kerja. Ya. Kita menjalankan sebuah perda dari pemerintah daerah. Mestinya semua komponen menjadi satu. Ahli perang dunia Sun Tzu mengatakan, perang tanpa pedang tidak akan pernah memenangkan perang itu. Sebuah lembaga adat dengan kelengkapan unsurnya 3 unsur tidak akan pernah menghasilkan sebuah kekuatan manakala tidak ada pasukan sedamatnya. Damang tidak akan pernah dihargai sebuah keputusan yang signifikan bila tidak ada kekuatan damat di belakangnya. Jadi tidak akan pernah menjadi besar sebagai tokoh guru lembaga adat kita di Kalimantan Tengah bila tidak berdayakan Damang dan Batamat untuk menjadi penegak hukum adat di Kalimantan Tengah. Jadi ini yang perlu kita pahami. Itu Sun Tzu mengatakan seperti itu. Ahli perang dunia mengatakan seperti itu. Terus yang satu lagi, ahli perang dunia Sun Tzu juga mengatakan, seorang prajurit sehebat apapun juga tidak akan pernah memenangkan perang bila tidak mampu menggunakan kekuatan lokal. Apalagi saya tidak hebat, Pak. Yang hebat saja seperti itu rumusnya. Oleh karena itu saya ingin sehebat-hebat pun saya, sehebat-hebat pun kita, kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak akan pernah kita memenangkan kepentingan kita, keberhasilan kita dalam prospek kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah itu. Ya. Yang berikut ada 3 yang urgen, setuju atau tidak setuju perlu kita sepakati. Ada 3 hal yang urgen hari ini, Pak, di Kalimantan Tengah, khususnya Kalimantan Tengah, khususnya untuk Dayak. Dari 9 komponen strategis, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan seterusnya. Ada 3 hal yang paling urgen hari ini, Pak. Yang pertama, kita lemah dalam bidang politik. Apa itu politik? Jabatan-jabatan politik sangat lemah, ya, sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lemah dalam bidang ekonomi. Hari ini yang berduit, yang bisa berinvestasi bukan orang Dayak. Padahal tanahnya Dayak, hejarnya tanah Dayak, sungainya Dayak, ikannya hampir seperti Dayak, gitu. Tapi kita tidak memiliki semuanya itu. Semua banyak hal yang datang ke Betan ketemu sama saya, Pak, rumah saya sudah mau digusur sama orang yang sudah memegang HGU, tanda tangannya bupati, tanda tangannya gubernur, tanda tangannya menteri. Jadi kita dalam bidang ekonomi pun hari ini sangat lemah. Yang berikut adalah bidang adat budaya, sangat lemah, Pak. Kalau tidak setuju silahkan nanti mikir di rumah. Ya. Jadi dari 3 komponen dari 9 komponen strategis yang sangat lemah itu 3 hal ini yang sangat urgen bagi kita hari ini. Bidang politik, ahli bidang politik mengatakan bahwa kerusakan terburuk seseorang itu adalah, sekali lagi, kerusakan terburuk seseorang itu adalah kerusakan tidak mau mengetahui tentang politik. Ayo, kan yang sering kita dengar ini kan jangan bermain politik. Kan gitu. Jangan bermain politik karena politik itu jahat, karena politik itu patah, karena politik itu gumung goreng, membohongi mulu, mengacu hulu, membohongi orang, memberdayakan orang. Itu yang kita tahu tentang politik. Sehingga kita tidak ingin berbicara tentang politik. Padahal ternyata ahli dunia mengatakan bahwa kerusakan terburuk itu adalah, kerusakan terburuk seseorang itu adalah ketika dia tidak mau mengetahui tentang
politik. Akhirnya apa yang terjadi di Kalimantan? Kita tidak peduli tentang politik. Itu yang menentukan segala kebijakan, ada dana diadi, ada dana damang, ada dana kades, ada dana pembinaan, ada dana pramuka, ada dana pembangunan, itu adalah keputusan politik. Siapa itu? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif, Pak. Ini kan politik ini. Paling lemah kita di situ. Jadi oleh karena itu Pak Mete, 2024 saya minta daya kompak, tunjuk siapa pemimpin kamu. Ada yang masuk legislatif, ada yang masuk eksekutif. Adalah tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya. Saya minta daya aktif untuk pesta demokrasi 2024. Ya. Itu bidang politik. Karena semua hal yang berkaitan dengan kebijakan sebagai sebuah negara demokrasi adalah keputusan politik. Yang berikut tentang adat budaya, Pak Damang, saya terkadang menangis juga batin saya, Pak. Hampir 90% keputusan Damang yang berkaitan dengan yang besar itu dianulir dan tidak diterima, Pak. Jadi adat budaya kita, hukum adat kita jadinya apa? Lemah, Pak. Hanya dengan kata-kata final dan mengikat itu orang jadi mikir, tapi sesungguhnya sulit untuk diterima keputusan kita dalam konteks adat, Pak. Fungsi Damang yang bisa mengeluarkan surat keterangan tanah pun tidak diterima, padahal sudah ada dalam perda. Tapi bagaimana kita mau memaksa ini? Tidak bisa. Oleh karena itu tadi Sun Tzu mengatakan, perang tanpa pedang tidak akan pernah memenangkan perang. Bila Bapak mengeluarkan sebuah SKT tanpa kompromi, tanpa koordinasi dengan Betamat maupun Jadi, itu nol besar. Itu yang terjadi, Pak. Di dunia ini ada 3 tipe negara, Pak. Negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Negara maju semua aturan inline, semua orang tahu bagaimana melanggar, bagaimana tidak melanggar, bagaimana berbuat. Itu negara maju. Negara miskin, Pak, nggak usah pakai aturan, pokoknya bunuh, hidup, mati. Tapi negara berkembang, kedudukan Indonesia berada di negara berkembang yang posisinya di atas sedikit negara miskin. Mari kita ketahui kemiskinan kita. Jadi Indonesia hari ini adalah berada di atas sedikit, kedudukannya di atas sedikit negara miskin, tapi disebut negara berkembang. Maksudnya apa, Pak? Jadi kekuatan yang terbesar untuk di negara berkembang seperti Indonesia ini adalah kebersamaan, Pak. Adalah kebersamaan, disitulah kekuatan terbesar kita, Pak. Ya. Jadi oleh karena itu kita mesti bersama-sama menjaga ini semua, menjaga kedayakan kita dan lain-lain. Banyak hal yang saya miris yang kita dengar. Kami ini hampir tiap hari saya dengan istri, dengan staf-staf yang ada di provinsi berpikir dengan masalah ini, Pak. Bagaimana caranya supaya Dayak ini menjadi tuan rumah di Kalimantan Tengah ini dan tidak ada diskriminasi dengan siapapun yang hidup berdamai dengan kita. Hari ini yang kita dapat, saya sudah keliling, Pak. Kalau keliling dunia kayaknya terlalu muluk-muluk, tapi setidaknya pengalaman saya cukup luas juga di dalam dan luar negeri. Saya mau sampaikan sama kita, suku Dayak yang jumlahnya kurang lebih 5 juta se-Kalimantan ini adalah di Kalimantan Tengah adalah suku yang paling jinak. Itu binatang kalau jinak ya. Maksudnya suku yang paling ramah, Pak. Kita kalau orang datang, tidak pernah kita
mau tanya, kamu agama apa? Nanti ditanya kalau mau dikasih makan. Tapi begitu datang, nggak ditanya. Itu keramahan, Pak. Begitu orang datang ke tempat kita, terus bawa arit, kita nggak tanya mau bunuh siapa. Kita bilang mau kerja di mana. Padahal mungkin juga alatnya untuk bunuh orang gitu. Tapi karena kita ramah, nggak pernah kita tanya itu. Bila Bapak datang ke Aceh, pertanyaannya klasik, Pak. Bila datang ke tempat lain, pertanyaannya klasik, Pak. Tapi datang ke Kalimantan Tengah, tidak ada pertanyaan yang bersifat klasik, kecuali rasa ramah kepada semua orang. Namun untuk diketahui, keramahan kita hari ini adalah menjadi kelemahan kita. Ya, kelemahan Dayak yang paling jinak di dunia tadi, hari ini adalah kelemahan, menjadi kelemahan kita. Yang saya ingin ke depan adalah Dayak tetap ramah dan dia harus kuat. Itu yang kita mau capai, Pak. Ramah kita semua orang, ya. Ramah kita kepada semua pendatang, ramah kita dalam berkomunikasi, dalam bersosial. Tetapi jangan menjadi kelemahan, harus menjadi sebuah kekuatan kita, ya. Jadi saya harapkan Pak Menteng, terakhir dari saya, ini dah habis kalau ngomong terus nih. Karena memang terkadang tuh Pak, kadang-kadang emosi dan hati yang berbicara ini Pak. Semangat itu dari hati dan pikiran Pak. Kalau hanya sekedar tentara mungkin udah lempoh juga ini. Ya udah keliling saya Pak, sama istri sama Pak Jibrian. Kami baru dari Kota Baru juga, Murah, Batin, dalam waktu yang bulan ini saja Pak. Kita keliling. Kemarin kita ke Kotin dan seterusnya. Hari ini ke Seruyan. Besok mudah-mudahan sehat, kita akan menuju ke Sampit. Nah, pada tanggal 19, 20, 21 Batamat akan rapat kerja di Kotin yang kedua. Tapi mungkin yang pertama secara lengkap di Kotin. Sekaligus kita mau melakukan sebuah acara tampung tawar peringatan peristiwa Sampit tahun 2001. Banyak pro dan kontra masalah ini Pak. Banyak sekali. Yang kontra banyak, yang pro juga banyak. Kalau saya tanya sama ketua harian kira-kira setuju apa enggak, pasti jawabannya belum jelas. Pasti pro. Ya. Jadi peristiwa Sampit kita buat raker nanti intinya kita akan buat peraturan Batamat. Terus kita akan buat etika, kode etik Batamat. Kita akan buat revisi Perda nomor 16. Kita akan buat lagu Mas Batamat yang sudah ada diciptakan oleh Batamat Lemandau. Saya ingin nanti karyanya seriannya apa ya? Jangan-jangan nanti serian membawa tari Mandau yang hebat gitu kan? Boleh juga. Tidak, kita akan buat peraturan Batamat, kita akan buat revisi Perda nomor 16 untuk melengkapi. Kita akan buat juga etika, kode etiknya Batamat, kita buat Mas Batamat dan lain-lain yang berkaitan dengan kepastian dalam sebuah organisasi yang disebut tadi paramiliter. Dan berikut kita akan melakukan ritual tampung tawar sekaligus apel bersama di Kotin dalam memperingati peristiwa tragedi Sampit 2001 dan jangan pernah terulang lagi. Pro kontranya banyak, tapi saya tidak mau berdiskusi panjang dan lebar. Karena saya tentara Pak. Kalau nggak suka, ayo perang sama saya, gitu aja. Tapi hari ini kalau perang saya lari juga Pak. Gajinya udah habis. Tapi lecaknya bertambah. Jadi kita akan memperingati ini di Sampit seluruh Batamat se-Kalteng Pak. Tapi terbatas. Kalau hari ini kita kurang lebih 26.000,
maka yang hadir saya harapkan banyak. Kalau saya bilang banyak, ya lebih banyak lebih senang saya. Tetapi setidak-tidaknya seruyan mungkin yang terbesar nanti. Ya Pak Bupati, tolong dibantu Pak Ketua Harian. Saya tidak ingin hanya 1.000, minimal 3.000 dari sini. Ya. Ulang uli kita sudah tahu gitu. Ya saya kita di pinggir jalan istirahat kan. Jadi saya harapkan dari Lamandau dan dari Seruyan terbanyak. Karena saya tidak bisa memaksa mereka yang dari Murah, tidak bisa memaksa mereka yang dari Barut, walaupun mereka juga siap. Ya, jauh yang berikut juga hari ini Pak Ketua Harian, Pak Bupati, kami tidak mendapatkan dana dari hibah. Hari ini kami bergerak dengan daya upaya sendiri, Pak, mandiri. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, tidak ada kekurangan sampai dengan hari ini. Ya, tadi itu karena care terhadap lembaga adat kita masing-masing hanya membawa dirinya sendiri, sehingga Batamat hari ini tidak dapat dana hibah, Pak. Tadi Pak Menteng bilang 25 juta itu kasihani namanya. Tapi bersyukur ketua adik-adiknya sudah memberikan kontribusi terbaik untuk kita. Ya. Jadi saya tidak bisa memaksa mereka yang dari jauh untuk hadir walaupun mereka kayaknya gatal gitu mau hadir. Dan ini penting, kebersamaan kita di samping pada peristiwa ini sangat penting. Dan karena penting itulah banyak orang yang tidak suka dengan keadaan kita. Tapi saya bilang, semakin kalian tidak suka, semakin Tuhan Yesus berada di lapangan. Karena di sini nggak ada gaji. Jadi Batamat hari ini belum mendapatkan hibah dari pemerintah secara pasti, tetapi ada dukungan perorangan dia. Harapan kita ke depan ada dukungan yang jelas. Maka nanti di perda peraturan Batamat kita akan tuangkan itu. Yang berikut saya harapkan awal dari penampilan kita di Sampit nanti tanggal 21 Aprilnya adalah sebuah awal yang baik. Sudah bisa diukur kemampuan dan perspektif yang baik dalam arti kebersamaan daya. Maka oleh karena itu saya butuh banyak dukungan dari kita semua untuk kehadiran di Sampit. Ketinggan sudah menyatakan tidak juga terkoordinir, tetapi mereka secara perorangan kami akan hadir, Pak, dengan motor kami sendiri. Dan siapkan saja lapangan tempat kami tidur. Waduh, di lapangan lainnya. Kalau saya tentara dulu, jangankan lapangan saya tidur, kamu di pinggir sungai sana, kan gitu. Jadi Sampit seperti itu, Sampit juga menyiapkan secara maksimal untuk kehadiran. Kemudian Kepuas, Berinto dan seterusnya mereka akan hadir cuma jumlah terbatas. Jadi harapan saya, silakan Pak Menteng koordinasi dengan Lamandau, koordinasi dengan berarti Kotim, koordinasi dengan Kotim. Jadi 3 tempat ini saya harapkan yang terbanyak nanti hadir. Kenapa semuanya ini harus kita dukung? Kenapa harus banyak? Sekali lagi, kekuatan kita bukan pada senjata mandal kita. Kekuatan kita bukan pada sipir kita. Kekuatan kita bukan pada barat kita. Kekuatan kita adalah pada kebersamaan kita dan jumlahnya harus banyak. Ya. Jadi itu Pak Menteng, teman-teman sekalian yang saya sampaikan. Karena saya ini tentara jadi ngomongnya seperti ini. Kadang-kadang saya dimarah juga sama istri kalau pulang. Kalau di sini dia diam aja. Kok tadi ngomongnya marah-marah? Hah, marah kan? Iyalah, marah-marah tadi. Oh, kalau begitu lumayan saya tidak nempelin orang. Ya, biasa kalau saya ngambil apel begini, Pak, ada yang geleng dikit kepalanya, saya panggil sumpah, itu selesai. Dari mana kamu? Dari sini. Kamu tahu saya dari siapa? Tahu, Pak, dari Dayak. Mau ngelawan? Enggak, Pak. Jadi begitu biasanya. Karena memang harus melecak. Loh, kalau Dayak nggak melecak nggak dihargai orang, Pak.
Ya, betapa satu komando. Harus melencak Pak. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih Pak Rianjay. Mohon maaf ini ngomongnya nanti kan ada ini ya sosialisasi. Saya akan menggunakan slide untuk menyampaikan dalam kaitan kita diskusi saja Pak. Saya bukan ahli politik, saya juga bukan ahli hukum. Saya tidak pernah belajar hukum Pak. Saya hanya belajar dari hati saya. Saya ingin berkontribusi kepada Dayak hari ini dan seluruh pikiran saya, seluruh pengalaman saya, seluruh pengetahuan saya ingin transfer kepada kita semua. Dan tidak ada arti pengetahuan dan pengalaman saya kalau hanya saya sendiri yang bisa melakukannya. Saya harap semua kita bisa melakukan ini, memberikan penjelasan, memberikan komunikasi yang baik di antara semua. Saya kira itu saja. Selamat bekerja teman-teman. Ya, sekali lagi sukseskan pertemuan kita di Sampit nanti pada tanggal 21 khususnya. Sebelumnya kita akan raker dan saya sebelumnya akan melantik pengurus PPABRI. Saya adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah Purnawirawan TNI dan Polri untuk Kalimantan Tengah. Saya ketuanya. Jadi itu pun saya nanti di Sampit tanggal 18 saya akan lakukan raker PPABRI untuk tingkat Kodim dan semua purnawirawan TNI dan Polri yang ada di Kalimantan Tengah hari ini siap mendukung Dayak.